Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugih Rahayu. Shalom, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa. Oke, tema kali ini adalah karma apa yang mengikuti kalian, karma baik ataukah karma buruk ya. Pastinya ini tidak akan resonate ke semua Pisces. Kalian harus bijaksana dalam melihat konten seperti ini. Pisces, energi jutaan orang, tidak semua yang mungkin bisa resonate ya ke semua Pisces, dan jika kalian tidak merasakan apapun di sini, mungkin lebih baik skip daripada akan ada kesalahpahaman di antara kita berdua, di antara kita maksudnya. Jadi ambil yang baik, semoga jika memang resonate ke kalian, semoga ini bisa kayak membantu kalian atau mungkin membuka pola pikir gitu ya, atau bisa jadi hanya sebagai hiburan kalian ya. Oke, bagaimanakah karma apa yang mengikuti kalian ya, kita lihat. Saya akan ambil 3 kartu. Ada movement. Di sini ada inspiration is drawn to motion. Kita lihat ya. Ada moonbeam. You are on the right path. Oke. Ada spells and rituals. Di sini ada kompas. Saya akan ambil 3 kartu ya. Di sini ada goblins. Ada storm field. Oke. Three of Wands ya. Di sini ada the dead. Oke, di sini ada the devil. Di sini ada seven of swords. Saya akan ambil 7 kartu untuk kartu tarotnya. Di sini ada 10 of wands. Oke, di sini ada the hermit. Ada jumping card, ada the hierophant, dan ada 9 of cups ya. Di endingnya bagus ya, ada 9 of cups. Oke. Saya ambil lagi kartu lagi biar lebih relate ke kalian ya. The Ember Star, let go, let go. Nah, di sini ada let go ya. Kita lihat lagi ada expression, board. Kartu pertama adalah let go. Let go di sini ada bisa banyak arti. Ya, jadi ikhlaskan, lepaskan, memaafkan mungkin untuk bisa membuat bisa berjalan ke kehidupan kamu mungkin untuk melanjutkan hidup, agar kamu bisa melanjutkan hidup dengan baik, agar kamu bisa melanjutkan hidup kamu dengan benar mungkin ya. Banyak hal yang di sini memang harus kamu tinggalkan, kamu lepaskan. Berat kata benar-benar mungkin kamu harus kayak ini adalah kamu harus bisa mengawali ini, kamu harus bisa mengawali dengan ini babak baruku deh gitu ya. Jadi untuk langkah-langkah mungkin membuang energi negatif, memaafkan ya. Ini sepertinya memaafkan, bisa jadi ada sesuatu hal yang mungkin di sini ada di Aquamarine Star, ada expression, I express my intuition with self confidence and love. Nah, jadi setelah kamu mungkin melepaskan hal-hal yang mungkin kamu habis mengalami sesuatu hal yang tidak baik, atau walaupun kamu belum tidak mengalami, mungkin kamu masih proses di sini untuk bisa menghadapi masalah-masalah kamu, mesti proses untuk mencari penyelesaian masalah kamu. Nah, di sini bisa jadi banyak hal yang mungkin tidak semua Aquarius sama ya pastinya. Jadi ada hal-hal yang mungkin ingin kamu selesaikan, bisa jadi mungkin untuk bisa mendapatkan jawaban, kamu harus bisa memaafkan. Di sini saya merasakan tidak karma buruk ya. Pisces energi negatifnya sebenarnya tidak begitu tinggi, tidak seperti yang saya rasakan di zodiak sebelumnya. Bisa merasakan malah banyak karma baiknya. Maksudnya kamu mungkin dilahirkan dari orang-orang baik, atau mungkin kamu orangnya baik ya, orangnya kenceng, nggak macem-macem gitu. Maksudnya terus bisa jadi kamu juga orangnya juga bisa jadi
ada sih energi negatif yang mungkin ada, mungkin sesuatu cipratan hal-hal yang mungkin tidak baik dari orang tua, tetapi lebih ke kayak aku lihat sih masih besaran energi positifnya daripada negatifnya. Jadi mungkin masih banyak karma baiknya yang mengikuti Pisces daripada karma buruknya, bisa dibilang seperti itu. Nah, untuk bisa mungkin Pisces bisa menyelesaikan masalahnya, bisa menjadi orang yang sukses, ya, menjadi menuju hidupnya ke sesuai tujuan dia gitu ya. Di sini memang dia harus bisa kayak di sini ada kata-kata I express my intuition with self confidence and love. Jadi memang benar-benar kamu harus menjadi orang yang bisa mungkin bermanfaat bagi orang. Itu tadi ya, dengan memaafkan kamu akhirnya merubah banyak mindset kamu harus banyak berbuat baik, lebih banyak diam mungkin. Mungkin pada saat kamu marah kamu menekan, kamu berusaha untuk menekan ego. Ya, di sini maksudnya ada menekan ego dan lebih menebarkan kasih sayang. Jadi tidak perlu kamu mencari mungkin perhatian mereka, tetapi yang kamu cari ada sekarang adalah perhatian Tuhan. Maksudnya begini, apapun yang kamu lakukan atas dasar mungkin kebaikan dan memang Tuhan, saya ingin engkau menyayangiku, aku ingin engkau mencintaiku, yaitu dengan cara aku melakukan hal-hal baik ini. Saya ingin lebih mendekat kepadamu dengan cara ini. Nah, jadi tidak ada keinginan untuk apapun komentar mereka nggak perlu kamu perhatikan. Jadi kamu nggak akan bingung dengan komentar orang, tetapi sekarang kamu fokus terhadap diri kamu dan Tuhan. Pada saat kamu bisa sangat dekat sama Tuhan kamu, bisa berbuat baik untuk diri kamu, pastinya kamu akan menyenangkan Tuhan kamu ya. Kamu tidak akan berbuat hal-hal yang mungkin menyakiti orang, karena itu akan berbalik Allah terhadap kamu juga. Jika kamu menyakiti orang, mungkin bisa jadi kamu akan disakiti oleh orang. Makanya berusaha untuk memperbaiki diri terus nih ya Pisces ya. Di kartu ketiga di sini ada the universal white wife ya, jadi memang birth. Dari situ mungkin ya, pada saat Pisces sudah berusaha menjadi baik, dan di sini memang Pisces mulai memperbaiki diri, akhirnya memang lahirlah karma baik itu. Jadi saat ini mungkin energi Pisces yang saya serap adalah saat ini sudah dia merasakan banyak hal yang berubah pada dirinya. Banyak hal yang sudah ibarat kata pintu atau jendela dunia di dalam otaknya itu sudah mulai meluas lagi gitu. Jadi dia sudah mulai dewasa, dia sudah tahu bahwa saya tidak boleh melakukan ini karena ini akan memberikan efek buruk terhadap diriku. Jadi dia banyak melakukan hal-hal yang baik, banyak merenung, banyak memperbaiki diri gitu ya. Di sini ada movement. Jadi mas sekarang dia fokuskan adalah bergerak maju, bergerak untuk hidupnya bagaimana nih. Namanya semua orang pasti itu yang dia lakukan saat ini adalah bagaimana dia berusaha untuk menjadi seseorang yang baik dan bekerja keras untuk bisa mewujudkan impian-impiannya. You are on the right path. Kamu sudah di di sini Pisces yang saya baca ini adalah Pisces yang sudah ada di jalan yang benar, di jalan yang baik. Jadi pilihan apapun yang kamu lakukan adalah pilihan yang baik untuk kamu. Karena di sini kamu sudah di jalan yang benar nih. Di sini ada you are on the right path ya. Mungkin jadi maksudnya walaupun mungkin kamu masih mengamali jalan itu, apa yang kamu lakukan saat ini, apa yang kamu menjadikan pedoman kamu saat ini sudah baik. Nah, cuman di sini ada spells and rituals. Mungkin untuk menguatkan energi itu, jangan lupa dirimu membawa keajaiban itu dengan banyak doa, istiqomah dengan doa. Apapun agama kalian ya, mungkin yang Islam harus mungkin puasanya ditambahin puasa sunnahnya mungkin, atau yang mungkin Kristen Katolik ada puasa juga, Kristen Protestan juga ada, setahu saya ada ya, ada puasa juga, dan mungkin di Buddha, Hindu sembahyangnya mungkin gimana, ada tirakat tertentu pasti ada, doa-doa yang mungkin ada di setiap agama pasti ada. Kalau di Muslim itu tahajudnya mungkin digentorin, kalau di Kristen itu ada berdoa yang di berdoa yang di gua itu ya. Kalau Katolik benar-benar yang sudah kok mentok berdoa di situ itu ya ada. Pastinya di agama-agama lain. Nah, itu mungkin diistiqomahkan. Benar-benar harus kayak dirutinkan dirimu mendekat sama Tuhan dan diperbaiki terus perilaku kalian. Di sini karena kelihatan memang mungkin beberapa Pisces mengalami ujian yang sangat berat baru-baru ini. Mengalami ujian yang luar biasa yang mungkin berat beberapa Pisces. Tidak semua Pisces ya yang tidak merasakan, mungkin ini bukan untuk kalian.
Mungkin ujian yang berat itu bisa jadi adalah petunjuk dari Tuhan. Sesuatu yang harus ada dihilangkan di dalam hati kalian. Di sini ada kompas, ada goblins. Goblin bisa berhubungan dengan hati. Sesuatu ruang di dalam jiwa seseorang yang mungkin kamu belum baik, kamu belum benar betul. Ibarat kata, kamu mengerjakan soal di dalam hidup kamu belum mendapatkan nilai 100. Masih 50 atau masih 60. Ada sesuatu yang perlu dikoreksi lagi, diperhatikan lagi lebih dalam. Sesuatu hal yang mungkin berhubungan dengan itu tadi, perilaku, jiwa, apakah sama lahir dan batin kamu? Apakah kamu sudah benar? Apakah kamu sudah baik secara hamba Tuhan? Ini gitu ya. Jadi benar-benar ada sesuatu yang memang masih mungkin, ada sesuatu yang mungkin di masa lalu kamu lakukan, sehingga kamu harus mendapatkan ini. Ini adalah sebuah cara Tuhan untuk menghapus dosa-dosa kamu, menghapus karma buruk kamu. Jadi mungkin ujian yang berat baru-baru ini itu untuk menghapus karma buruk kamu. Karma buruk membuat kamu mungkin banyak kesulitan. Dikasih ujian itu untuk menghapus itu bisa aja. Kalau kamu ikhlas dan tulus, oke Tuhan, gak apa-apa. Semoga ujian ini bisa menguatkan saya, bisa mendewasakan saya, dan bisa lebih memahami engkau. Tanpa saya harus judging siapapun gitu ya. Untuk bisa menghadapi dan mungkin menyayangi hidup saya yang seperti ini. Dan pastinya saya yakin akan ada sesuatu yang spesial dari ujian-ujianmu ini. Pastinya dari setiap peristiwa itu ada buah. Ada kayak endingnya yang luar biasa. Dan itu yang dinamakan hikmah. Nah, kita kalau mau mempelajari hikmah-hikmah dari kehidupan seseorang, orang kayak gini tuh begini. Bukan untuk judging ya. Kalau ini bukan untuk judging, tetapi pada saat kita melihat sekitaran kita, orang yang seperti ini begini, itu sebenarnya itu adalah ayat dari Tuhan, rangkaian kisah yang bisa kita pelajari. Jangan sampai kita seperti itu. Hal-hal yang buruk. Oh, yang baik kayak gini, orang ini begini ya. Pada saat menerima ujian dia diam. Pada saat dia menerima ujian, dia tidak begitu yang marah sama Tuhan. Dia malah banyak sholat, dia banyak ngaji. Yang agama Buddha Hindu semakin banyak sembahyang. Pada saat ujian malah dia banyak memperbaiki diri. Oh, ternyata hasilnya dia semakin baik, semakin dewasa, rezekinya mudah. Jadi banyak hal yang di dalam hidup kita, di sekitar kita tuh ada banyak korelasi ke kita juga. Semuanya terhubung seperti puzzle. Ya, jadi pada saat mungkin setiap hari kita akan bisa mencari puzzle-puzzle kehidupan kita untuk mencari jawaban. Sekarang menurut kita ini bagus, benar. 2 tahun kemudian kita mengatakan itu seperti ini, ternyata B yang benar. Terkadang hidup tuh semakin kita memperbaiki, semakin ilmu kita bertambah lagi, dan kita beda lagi dalam melihat hidup. Pada saat kamu sudah dewasa, pada saat kamu melihat ujian, sudah beda dan biasa. Maksudnya kamu menangis hanya 1 hari karena mungkin ya kamu itu manusia, nggak mungkin kamu sedih nggak nangis, nggak mungkin. Dan kamu kan bukan batu gitu loh ya. Jadi sini nggak mungkin, tapi kan tidak berlarut-larut. Tuhan, saya menangis karena ini bentuk ekspresi ya, ekspresi karena kita pasti ada merasakan sedih pada saat dikasih ujian, ada rasa marah kita buat nangis. Hanya ini yang bisa saya lakukan, ya Allah, ya Tuhan, kuatkanlah kami. Seperti itu. Nah, di sini memang ada hubungan dengan Three of Wands ya. Kelihatan memang di sini ada the devil juga. Memang beberapa sisi lain mungkin Pisces lagi masih dalam hawa nafsunya besar, mungkin masih ada suka marah, ada suka emosi yang mungkin terkadang terlalu emosional dalam melihat kehidupan. Nah, di sini mungkin harus diredam. Ya, kamu masih ada sisi seperti itu. Masih terkadang tiba-tiba marah, emosional, walaupun kamu tahu tiba-tiba diam, ini salah tadi. Nah, ini yang mungkin harus banyak diredam untuk saat ini, biar kamu mungkin tidak melukai banyak orang ya. The Hermit. Di sini ada The Hermit-nya. The Hermit itu adalah situasi di mana seseorang itu harus benar-benar sudah kembali sama Tuhan, melakukan pemurnian diri, mengendapkan diri. Jadi lagi-lagi kamu disarankan untuk mengendapkan diri kamu, untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Deketin diri kamu seperti yang saya bilang tadi. Apapun masalah kamu, larinya ke Allah, larinya ke Tuhan kalian gitu. Dan tanpa judging apapun. Dan mengurangi untuk berkeluh kesah, mengurangi untuk bertanya kenapa dan kenapa. Pada saat kita menerima ujian tanpa bedanya, kalau kita masih kenapa, kita sulit untuk menemukan jawaban malah. Tapi pada saat kita menerima ujian, kita ditimpuk batu nih, misalnya sama Allah ini, sama Tuhan dikasih ujian, apa yang salah tadi ya gitu. Ini pasti ditegur sama Tuhan, ada yang salah nih gitu. Biasanya kalau orang itu sudah biasa seperti itu, dia akan takut sekali untuk
melakukan hal-hal yang mungkin nyerempet-nyerempet sesuatu hal yang tidak disukai oleh Tuhannya. Jadi ada sebuah kisah ada pasangan suami istri nih gitu ya. Biasanya rezekinya bagus banget, si istri ini kenceng banget ya, si suami ini kenceng banget, tiba-tiba rezekinya tuh tiba-tiba seret nih. Berdoa biasanya minta rezeki, biasanya cepat dikabulkan. Ini enggak, ternyata si suami ini pasti ada sesuatu yang salah di diri aku. Dia minta petunjuk, terus apa yang salah ya Tuhan, apa yang salah. Dia langsung koreksi nih, ternyata yang salah bukan dia, istrinya ternyata mungkin ketahuan chat sama laki-laki lain. Oke, dia bilang tidak having sex, hanya iseng gitu ya, dan bisa dibilang tidak melakukan yang sampai ini, karena banyak sekali kasus saat ini orang sudah menikah tetapi chattingan sama orang-orang yang mungkin terlalu berlebihan dengan mungkin orang lain ya. Kalau mungkin sama teman mungkin gak akan sampai, tapi sampai menurut melanggar norma chatnya itu ya, tidak melakukan seks. Banyak sekali orang menganggap chat sama seseorang atau terlalu dekat dengan seseorang yang bukan suami atau bukan istrinya, dan tidak melakukan itu, tidak sampai selingkuh, itu tidak dosa. Chat aja kalau sampai melakukan hal-hal yang mungkin menjurus, sampai intensitasnya mungkin tidak wajar, itu juga akan menurut saya itu adalah sesuatu yang salah. Berdekatan mungkin dengan seseorang yang bukan istrinya atau bukan suami yang terlalu mepet, mungkin dia tiba-tiba mungkin foto bareng, terlalu intim, nempel gini. Menurut orang umum, orang awam mungkin ya, itu tidak masalah, tetapi secara norma, secara attitude itu tidak benar. Itu menurut saya, sahabat. Nah, biasanya sesuatu yang seperti itu juga bisa mengurangi rezeki. Ini saya menganalisa. Bukan sesuatu yang tiba-tiba kamu sudah melakukan salah yang besar banget, tidak. Sesuatu yang mengurangi rezeki, sesuatu yang memang bisa mengurangi rezeki itu apapun. Biasanya kamu kerja lancar, biasanya apa-apa mudah, tiba-tiba seret. Berarti there's something wrong with you. Ada sesuatu yang masih salah dengan kamu. Kamu sudah sholatnya benar, sudah begini, nggak macam-macam. Ternyata itu seperti kasus tadi, ternyata istrinya ketahuan chat sama laki-laki lain yang mungkin dianggap itu hanya iseng, padahal chatnya sudah menjurus-jurus. Nah, ini adalah sesuatu yang salah. Zaman sekarang banyak sekali yang menganggap itu sesuatu yang biasa. Pada saat kalau direnungkan lagi, kita apakah itu memiliki attitude yang benar? Tidak sesuai dengan norma juga. Nah, kita kan punya agama, punya attitude, kita kerasa dong gitu. Itu sesuatu yang mungkin kelihatannya memang ya biasa-biasa aja, tetapi sesuatu yang mungkin akan membuat sesuatu hal tidak benar pada diri kamu. Nah, di sini harus hati-hati. Makanya hidup itu tidak mudah. Kita perlu teliti, kita perlu hati-hati, perlu dipikir dulu untuk melakukan apapun. Kita harus benar-benar tahu diri kita, agar kita tidak sampai kepeleset ke hal-hal seperti itu. Kita harus tahu, ini kelemahan saya, ini nggak boleh, ini. Itu benar-benar kita harus tahu. Nah, pada saat kamu sudah tahu seperti itu, insya Allah semuanya akan mudah di mata kamu. Semuanya akan mudah kamu jalani. Kalau kamu tuh sudah benar banget. Nah, apapun itu, di sini diingatkan ya. Kenapa nggak tahu tiba-tiba saya ingin menyampaikan itu? Karena di sini juga kelihatan ada sesuatu hal yang mungkin sangat berat ya bebannya. Bisa sebenarnya bebannya sangat berat di sini. Dan di sini ada The Hierophant. Lalu ada Nine of Cups. Ini adalah yang saya ceritakan tadi. The Hierophant adalah sosok di mana seseorang yang tahu aturan, seseorang yang tahu salah dan benar, seseorang yang tahu apa yang harus dia lakukan. Salah dan benar, sahabat, itu sangat penting untuk mendukung rezeki kamu, kehidupan kamu, biar kamu tenang, biar kamu tidak mungkin melakukan hal-hal yang mungkin membuat energi positif kamu menurun. Jangan menyampaikan hal-hal yang mungkin sepertinya merusak attitude kamu sebagai hamba Tuhan, merusak norma kamu gitu ya. Sesuatu yang mungkin etika juga, adab itu perlu banget. Perilaku kita itu sangat menuntun untuk rezeki kita. Jadi benar-benar kalau ada apapun seperti itu, cari. Jangan judging orang lain. Cari ke diri kamu. Kalau memang kamu nggak salah, maka kamu akan ditunjuk, oh yang salah ini pasanganku. Diingatkan dengan baik. Jangan sampai bertengkar. Tadi adalah salah satu mungkin contoh yang mungkin bisa ngasih hikmah ke para sahabat. Saya tidak ada
unsur menjelekan atau gimana, tapi itu tadi ada sebuah yang saya rasakan, saya menemui banyak sekali di sekitaran saya. Seorang yang sudah menikah, chatan dengan wanita lain dengan mungkin batas normanya sudah tidak di, kalau mungkin hanya sekedar teman say hello, oke, gimana kabarnya, hanya sesuatu itu mungkin wajar ya, dan si istri atau suami mengetahui, it's okay, nggak apa-apa. Tapi ini si suami atau istri sudah tidak mengetahui, sudah pakai password, mungkin sudah pakai ini, there's something wrong, ada sesuatu yang mungkin sudah salah. Makanya mumpung kalian belum sampai kadung salah yang parah, kendalikan diri kita. Kamu harus bisa mengenali diri kamu. Tidak ada sesuatu yang bisa dibenarkan di dunia ini, karena sesuatu ini bertumbuh ya. Kamu seperti menanam. Pada saat kamu melakukan sesuatu yang salah, satu aja itu bisa menutup rezeki kamu. Berhati-hatilah untuk bisa menghadapi hidup ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Jika ada salah kata, saya sangat mohon maaf ya. Semoga ini bisa bermanfaat benar-benar untuk Pisces, bisa memberikan inspirasi atau motivasi untuk ke kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.